Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Epon dari SLBC YPWG Tanjung Kerta. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan permasalahan yang saya hadapi sehari-hari di kelas. Permasalahan yang saya hadapi sekarang yaitu saya mengajar di kelas 1 SDLB Tunagrahita. Permasalahannya anak itu tidak bisu, bukan tuli, tetapi anak itu tidak mau berbicara di sekolah, baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi selama di sekolah anak itu tidak mau berbicara dengan siapapun. Nah, permasalahannya waktu memberikan pelajaran sangat berkesulitan, karena kan pembelajaran itu harus ada komunikasi dengan anak. Ternyata anak itu tidak mau mengeluarkan suara. Padahal kata orang tuanya, anak itu di rumah suka berbicara, tetapi memang tidak seperti anak yang lain, tapi dia suka bicara kepada orang tuanya kalau minta jajan, kalau apa begitu. Tapi ternyata di sekolah anak itu tidak mau mengeluarkan suara. Nah, untuk mengatasi permasalahan seperti itu, saya membiasakan diri. Begitu anak datang ke sekolah, pas di depan kelas, biasanya saya sambut anak itu, kemudian saya mengajak bersalaman. Anak itu tidak mau bersalaman. Oh iya, saya lupa, anak itu dua, anak asuh saya itu di kelas 1 itu ada dua-duanya itu kakak beradik, laki-laki jenis kelaminnya. Dua-duanya tidak mau berbicara, jadi sama yang dua itu. Nah, kembali lagi ke tadi, pas datang ke sekolah, anak itu saya sambut kalau datang ke sekolah itu, kemudian saya ajak bersalaman. Kalau adiknya mau bersalaman, kalau kakaknya belum, sampai saat ini belum mau bersalaman. Nah, caranya saya raih tangannya, kemudian tangan saya biasa dicium, disimpan di keningnya. Nah, itu. Jadi tiap hari begitu. Mau pulang juga begitu. Jadi dia tidak mau bersalaman dengan siapapun. Jadi caranya begitu aja, tiap hari, tiap datang atau pulang, saya raih tangannya, baru dia mau bersalaman. Nah, setelah bersalaman, saya perintahkan buka sepatu, kemudian sepatunya disimpan di rak sepatu, baru disuruh masuk, disuruh menyimpan tas di kursi yang telah disediakan. Nah, perintah itu juga tidak langsung dia kerjakan. Dia sangat lama mengerjakan perintah itu. Bukannya dia tidak mengerti, tapi dia tidak mau. Tapi setelah dibujuk-bujuk, baru dia mau melaksanakan perintah. Nah, waktu pembelajaran juga, setelah masuk ke pembelajaran di dalam kelas, waktu berdoa, dia itu tidak mau berdoa. Ya, akhirnya yang membaca doa itu, tapi kalau tangan biasa disiapkan, dia siap, duduknya yang bagus, dia juga melaksanakan. Tapi kalau berdoanya tidak mau, ya akhirnya yang berdoa itu saya sebagai gurunya. Selesai berdoa, masih tidak ada respon, setiap hari juga begitu. Ya akhirnya saya memperlihatkan, menjelaskan bahwa materi hari ini adalah ini. Kemudian saya perlihatkan gambar-gambar atau benda-benda yang terkait dengan materi pada hari itu, hari yang akan saya ajarkan. Nah, contohnya saja, saya akan mengajarkan, mengenalkan simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Nah, jadi pertama, karena anak itu memang tidak ada respon sama sekali, disuruh mengeluarkan buku, mengeluarkan apa juga masih diam saja. Akhirnya saya perlihatkan gambar
burung Garuda eh, lengkap dengan simbol-simbolnya gitu, dengan gambar-gambar yang sudah saya gunting-gunting gitu nanti untuk ditempel. Saya jelaskan bahwa burung Garuda ini lambang negara. Nah, ini ada perisai, ada lambang-lambang dari setiap sila-silanya. Saya jelaskan satu persatu. Sila ke-1 bunyinya ini, simbolnya ini. Sila kedua bunyinya ini, simbolnya ini, sampai ke sila ke-5 saya jelaskan berulang-ulang, masih tidak ada respon anak itu, masih, tapi dia memperhatikan, cuman dia tidak mau mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah saya jelaskan, saya anggap mereka itu paham. Ya, saya anggap itu mereka itu bisa bisa memahami, oh itu sila ke-1 itu simbolnya itu. Nah, kemudian saya cek, saya kasih tugas. Pertama saya kasih tugas dulu menggunting gambar simbol-simbol Pancasila itu. Setelah digunting, saya kasih gambar lambang burung Garuda itu, yang simbol-simbolnya sudah saya tutup. Nah, setelah itu saya memberikan tugas ke anak. Saya menyebutkan sila ke-1 karena memang anak tidak mengeluarkan suara kan, jadi tidak meniru mengucapkan bunyi sila-silanya. Jadi saya yang mengucapkan sila ke-1 bunyinya ini. Coba anak-anak disuruh pegang, oleh saya itu suruh pegang gambar-gambar itu yang sudah saya gunting. Coba cari simbolnya yang mana gitu. Alhamdulillah anak itu bisa, karena mungkin anak ini memang kecerdasannya biasalah, tidak terlalu di bawah mungkin IQ-nya, jadi bisa memahami gitu. Setelah berulang-ulang dilakukan tugas seperti itu kepada dua-duanya gitu, anak itu bisa menyambungkan antara sila-sila dengan simbol-simbolnya. Barulah tugas yang terakhir, anak itu disuruh menempel gambar simbol-simbol dari sila-sila Pancasila tersebut ke dalam gambar burung Garuda yang ada perisainya itu, yang ada sila-silanya, yang ada simbol-simbolnya yang sudah saya tutup. Nah, kemudian anak disuruh menempel. Anak mau kalau begitu, yang tidak mengeluarkan suara, anak itu alhamdulillah mau. Walaupun agak lama juga saya memerintahkannya gitu. Tidak langsung anak mau, memang saya bujuk dulu, saya itu dulu, tapi anak alhamdulillah mau. Alhamdulillah keduanya itu bisa menempel simbol ke tempat yang memang seharusnya. Nah, itu mungkin solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini. Jadi anak itu kesimpulannya, anak mau mengerjakan tugas, mau mengikuti perintah guru, tapi tidak langsung saat itu mengikuti perintah guru. Jadi lama dia itu mau mengerjakannya itu, setelah saya bujuk, setelah apa, baru dia mau. Jadi anak itu mau belajar, tapi belajarnya tidak mau yang mengeluarkan suara. Jadi kalau bersifat praktek-praktek gitu, anak itu mau. Nah, mungkin itu permasalahan dan solusi pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.